Harumi itu bagaimana yang baik bagaimana airnya di daerah Lakaloi di situ tidak gara-gara air Pak, tidak bisa pergi berdua istri Pak, lihat anaknya. Iya tahu. Ironis sekali memang. Jadi khusus untuk daerah itu Pak, kami sudah masukkan dalam bisnis plan, dalam RKAP juga untuk tahun 2026 itu kami memang pipanya memang itu Pak, ke sana itu masih pipa kecil. IPA-nya juga yang tadi saya sebutkan, IPA-nya itu yang tahun ini kami akan kerjakan Pak, karena IPA-nya kemarin itu memang masih rusak. Itu IPA beton atau biasa orang bilang IPA kedasi. Itu yang akan kami rehab tahun ini, dan mungkin akan selesai proses rehabnya itu di tahun depan, karena biasa proses pekerjaannya itu sampai 8 bulan. Karena itu semua manual yang akan kami rubah menjadi semi SCADA. Dan kami juga sudah usulkan ke Dinas PU untuk melakukan penambahan jaringan pipa ke sana Pak, termasuk menambah besaran diameter pipa supaya air, karena saya juga bagaimana ya melihat pipa yang tertanam di Kabupaten Luhut Timur ini mungkin waktu saat penanaman dulu itu tidak diperhitungkan. Mungkin Badru dan juga Adam, kalau tadi Rizal Mujur berkaitan dengan apa sih pembeda antara air yang dikelola oleh PDAM dengan air yang yang bersumber dari sumur, sungai dan sebagainya. Kemudian tadi pertanyaan dari Bapak Al Badru, katanya 20 tahun ada PDAM di Luhut Timur, baru kali ini bertemu dengan direkturnya. Bagaimana Pak Al Badru? Apakah ada jatuh cinta pada pandangan pertama? Oke. Dan terakhir ada Pak Adam, ini terkait dengan teknis pembayaran dan juga peran dari Humas Perumdam itu sendiri. Saya persilakan kepada Pak Bupati untuk menjawab. Baik, Linda Rizal Mujur ya, ini adinda saya, sama-sama di Wasponda walaupun beda tempat. Jadi secara teknis nanti juga Ibu Direktur akan menyampaikan, tapi yang pasti bahwa berbeda antara PDAM itu sendiri dengan yang biasa langsung oleh masyarakat kita, khususnya di Wasponda ya. Ini memang seperti saya katakan tadi bahwa kalau di Wasponda itu ya walaupun sekarang PDAM barangkali ada di sana ya, walaupun belum dikelola secara maksimal, sebenarnya itu masih sistemnya masih manual ya. Artinya yang dia terima langsung masyarakat melalui sungai yang ada, yang intake-nya dipasang sendiri oleh masyarakat, langsung selang pipa masuk ke rumah masing-masing. Dengan IKK yang ada di Wasponda itu sebenarnya produknya sama ya. Kenapa? Karena belum ada teknologi yang digunakan di IKK Wasponda itu sama dengan teknologi yang ada di Malili ya. Nah itulah yang kemudian ke depan ini yang menjadi PR kami. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Direktur untuk semua nanti IKK kita ini dari 5 IKK yang ada ya di luar Malili itu nanti kita akan coba gunakan teknologi yang sama di Malili, walaupun nanti kapasitasnya barangkali tidak sama ya, tetapi kemungkinan untuk 2 wilayah yang ada khususnya wilayah Towoti itu ya, kemungkinan teknologi yang ada di Malili itu bisa segera nanti kita akan gunakan juga di Towoti ya. Kenapa? Karena Towoti semuanya sudah infrastrukturnya sudah ada ya. Tinggal ini mau di Towoti ini menjadi problem bagi kami juga, karena ini kami mencoba untuk merekayasa di sana. Bagaimana kira-kira teknis yang tepat untuk pengelolaan air bersih di sana. Karena kalau sekarang ini kan masih dikelola oleh PT Vale ya. Nah, PT Vale sekarang ini menggunakan teknologi apa namanya untuk pengisapan air ya, pengisapan pompanisasi dari danau baru masuk ke masyarakat kita. Ini tidak maksimal. Kenapa ya? Pompanisasi juga ini kalau bicara biaya operasionalnya cukup besar. Ini yang sementara kami koordinasikan dengan pihak PT Vale untuk memastikan bahwa karena kami berharap nanti air bersih atau pengelolaan air bersih yang ada di Towoti itu nanti diserahkan ke PDAM.
ya. Kenapa? Karena kalau begini terus ini jadi problem juga di masyarakat, ya. Masyarakat sekarang di Towoti itu siapa yang kuat melubang pipa dia dapat air. Sekarang problemnya di Towoti seperti itu. Nah, ini yang kemungkinan kita coba pelan-pelan tata ini sehingga nanti sebelum Vale nanti menyerahkan kepada PDAM untuk pengelolaannya nanti ini, Vale harus merubah teknologi yang dulu dari kompadisasi menuju ke sistem gravitasi, ya. Itu coba nanti kita lakukan di Towoti sehingga masyarakat Towoti nanti bisa secara merata menikmati air. Karena di Towoti sekali lagi bahwa masyarakat sudah sangat rindu dengan yang namanya PDAM untuk mengelola air bersih di sana. Masyarakat katakan, Pak Bupati, biar kami bayar itu air, yang penting kami dapat air. Karena air melimpah di Towoti itu, ya, tapi problem sama dengan tadi, kanan kiri semua 3 danau kita, sungai kita besar-besar, ya, malah PLTA kita 3 beroperasi gara-gara air di, ya, tapi untuk mendapatkan air bersih jadi problem besar kita di Luwu Timur ini, ya. Tapi kembali lagi bahwa misalnya semua pelan-pelan kita benahi ini, nah, termasuk di Wasponda, ya, di 4 IKK kita ini kita berusaha untuk itu. Nah, ini juga yang kemarin saya sudah bicarakan secara teknis kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, ya. Ini menjadi soal juga. Saya setelah masuk saya lihat infrastruktur pembangunan pipanisasi kita di Luwu Timur ini, mohon maaf ya, kalau saya katakan yang penting jadi, yang penting jadi. Gila Kawali, kalau dilihat pipanya semua sampai di dalam pipanya itu, tapi problemnya masyarakat tidak menikmati air, ya. Ternyata ya anggaran pembangunan pipanisasi ini, anggaplah contoh dari PU, apakah dia dari pusat atau dari Balai, melalui Balai, terus apakah kita menggunakan APBD ini mereka kerja berdasarkan dengan kepentingan, ya, tidak berdasarkan dengan kebutuhan untuk masuk ke masyarakat kita. Nah, yang tahu persis bagaimana kebutuhan masyarakat kita itu adalah PDAM kita. Makanya ini sementara kita carikan formulanya seperti apa. Ya, sudah kemarin bicara teknis, kalau dimungkinkan nanti ya untuk infrastruktur nanti biar kita serahkan kepada PDAM, ya, infrastrukturnya untuk supaya nanti ya dari intake-nya, dari IPA-nya sampai ke pipa-pipa ke masyarakat itu betul-betul di apa namanya diatur oleh teman-teman dari Perundang itu sendiri. Ini sementara kita carikan skemanya, mudah-mudahan dimungkinkan itu anggaran dari PU semuanya kita dorong masuk ke Perundang kita, nanti Perundang yang melaksanakan secara teknis, ya. Karena tadi itu cuma kita lihat banyak kegiatan-kegiatan di daerah Sumber Nyiur di sana di Wotu, ya. Saya tahun kemarin saya lewat lihat pipanya besar-besar, tapi setelah hari ini ya air tidak dinikmati oleh secara maksimal oleh masyarakat kita. Ini yang jadi problem kita juga, ya. Nah, itulah barangkali hal yang saya penting sampaikan kaitannya tadi dengan air tadi, ya. Itu juga yang kalau bilang perbedaannya apa, ya itu tadi bakterinya, E. coli dan sebagainya itu yang kemungkinan banyak yang kalau tidak terfilter, ya. Ini kalau di Wasponda saya bisa bilang tadi 2 kali masak biasa. Dulu saya masih kecil-kecil itu, kalau dulu belum ada air galon, 2 kali masak itu, ya. Matekim itu ada, matekim itu balanga. Kayak ada kayak waktu apa namanya, waktu karang itu di balanga, tabal sekali punya itu. Dan 2 kali masak baru bisa diminum itu air. Untuk sekarang ini ada isi ulang, ya, depot yang bisa kita minum, jadi air-air yang dari sungai dan sebagainya itu memang kalau dilihat bersih jernih, ya. Tapi untuk kebutuhan air minum sangat tidak diizinkan itu, ya. Nah, tapi untuk mandi dan sebagainya, ya air Wasponda cukup bagus, ya. Kalau Wasponda itu kalau jam 7 dan 8 pagi kita mandi masih kayak RS itu air itu, ya. Kalau air dari atas itu dari kali dingin, ya, kita pakai itu. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan juga Ibu Direktur, ya, secara teknis. Nah, sama tadi yang disampaikan oleh Adinda Andi Badrun, Opu, ya, Opu dia orang pusing, ya, katanya barusan lihat Ibu Direktur, ya. Tapi Ibu Direktur ini sudah ada suami dan ada anak, Pak Anto, ya. Jadi kalau tadi katanya dengan air bersih di Usu, ya, nanti juga beliau akan menjelaskan. Dan tadi juga si Adinda
Adang ya menyampaikan kepada kita bagaimana masyarakat kita bisa mudah untuk melakukan pembayaran ya. Jadi barangkali kita dorong ada aplikasi nanti ya, ada aplikasi nanti yang kemungkinan akan diterapkan nanti oleh PDAM kita, program kita ini untuk memudahkan pembayaran masyarakat kita ya. Nah itu barangkali hal yang saya sampaikan kepada kita semua, tapi nanti ditambahkan lagi Bu Direktur secara teknis. Silakan Bu Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bupati. Jadi pertanyaan dari Pak Rizal Mujur. Pak Rizal bertanyakan apa sih bedanya air PDAM dengan air yang dikonsumsi langsung masyarakat. Yang pertama itu Pak, perbedaannya air PDAM itu harus mengikuti ada Permenkesnya Pak, ada standarnya. Di situ ada indikator-indikatornya yang harus kami penuhi itu Pak. Dan itu yang saya sebutkan tadi Pak. Kami di audit kinerja itu dihitung kinerja kami Pak. Kami di audit kinerja oleh BPKP dan hasil lab itu kami diperiksa Pak sama BPKP setiap tahun. Harusnya itu, makanya saya bilang tadi, walaupun PDAM ini saya punya mimpi, teman-teman kami ini punya mimpi di PDAM, walaupun kami tidak bisa memenuhi Permenkes itu untuk standar air minum, setidaknya standar air bersih itu kami bisa penuhi indikatornya Pak. Dan itu ada bakteri, ada indikator yang kami harus periksa setiap bulan. Ada pula indikator yang kami harus periksa per semester Pak. Itu. Lalu yang kedua, PDAM itu Pak, kami di sana itu PDAM itu ada pemberian untuk mematikan E. coli Pak. Mungkin E. coli, mungkin air kita lihat itu bersih Pak, tapi coba kita ambil, kita pakai, kita periksa, mungkin ada E. colinya, itu biasa yang menyebabkan diare. Kalau orang anak-anak kecil itu Pak, itu makanya kenapa kalau untuk apa yang biasa di ini untuk kota bersih, apa itu kota bersih kan biasa ada kota sehat itu selalu menggandeng PDAM Pak, karena salah satu yang diuji itu airnya Pak. Iya, jadi itu dia ada untuk mengurai kalau keruh, kalau kita sudah punya yang Pak Bupati bilang instalasi pengolahan air seperti di Malili. Kalau keruh, listrik nyala, itu bisa diurai Pak. NTU-nya itu bisa dikurangi, ini bisa diurai memakai PAC. Tetapi kalau Kaporit tidak melihat keruh ataupun jernih tetap harus pakai Kaporit Pak. Itu dalam standar Pak, itu diuji lab. Kita lihat uji lab, kita lihat oh sekian kita tambahkan Kaporit. Jadi seperti di Balai Kembang, di Welantik Pak, Uta, itu walaupun belum ada pabriknya, tetapi kami sudah melakukan pengetesan Kaporit di reservoir, di penampungan. Jadi pada dasarnya itulah perbedaan antara air yang dikonsumsi langsung, apa yang diambil langsung sama masyarakat, ataupun PDAM. Sama halnya di Wasponda yang saya cerita tadi. Di Wasponda itu ada zat kapurnya, tetapi kami sudah mendapatkan teknologi melalui penguraian karbon. Cuman karena kemarin listrik di sana belum mampu Pak. Iya, itu bisa diurai pakai ada karbon Pak Bupati dari Dubai, itu yang akan kami beli untuk dipasang. Apalagi kalau teknologinya sudah semi skada seperti di Kota Malili, ditambah dengan pemakaian karbon itu, insya Allah saya tidak menjanjikan, tetapi melalui usaha itu insya Allah Pak. Zat kapur itu bisa kita urai Pak, dan itu akan dites, akhirnya dibawa ke lab untuk diuji apakah betul sudah tidak ada atau tidak. Itu penjelasan dari saya Pak Rizal, gimana Pak? Tadi kan dikatakan kendalanya kemarin listrik, sekarang listrik itu sudah bisa. Iya Pak, kami sudah mohon ke PLN yang belum tambah-tambah daya Pak. Setelah itu kita adakan Pak, insya Allah Pak, saya sudah ajukan ke PLN. Gimana Pak? Nanti kita upayakan ya. Iya. Karena aneh itu tadi Pak Bupati, karena aneh Bu, kalau di Wasponda itu terkendala masalah listrik. Aneh sekali. Iya. Kan kami punya pabrik yang ke dalam itu Pak, yang di daerah kan intake PDAM itu di Kali Dingin Pak.